Selamat pagi buat anak didik kami semuanya. Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Dan harapan kita semoga corona dapat secepatnya berlalu. Agar kita dapat bertatap muka, saling kenal. Namun walau apapun yang terjadi, pembelajaran tetap berjalan. Dan saat ini pembelajaran berlangsung secara daring. Bagi anak didik kami kelas 7, kami Bapak Ibu Guru mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 4 Balige. Kami bangga memiliki kalian, sama seperti kalian juga pasti bangga sudah masuk di sekolah SMP Negeri 4 Balige yang kita sayangi ini. Anak didik kami semuanya, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Emiliana Gultom SPD. Pelajaran yang Ibu bawakan adalah IPA. Materi pertama kita di kelas 7 adalah mengenai pengukuran. Yang pertama kita membahas definisi pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran standar sebagai satuan. Nah, perlu anak didik kami semuanya tahu bahwa tidak semua dapat diukur. Seperti kasih sayang orang tua kita, anugerah Tuhan, pengertian orang tua, kebaikan, semuanya itu pasti tidak dapat diukur. Maka segala sesuatu yang tidak dapat diukur itu bukan merupakan besaran. Nah, apa itu besaran? Anak didik kami semuanya, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu. Misalnya, mengukur panjang sebuah meja. Nah, panjang disebut besaran karena dapat diukur. Dalam fisika itu merupakan ilmu yang menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena alam yang menjadi objek pengamatan. Bagaimana cara mendeskripsikan objek? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar gajah. Coba deskripsikan gajah yang ada di gambar ini. Nah, mungkin kita dapat mendeskripsikan, misal emosinya labil, kulitnya kasar, warnanya coklat, gadingnya panjang, lebih tinggi dari orang. Nah, itu dapat kita deskripsikan hanya dengan memandang. Namun, kalau tinggi massa dari gajah tersebut, pasti kita tidak dapat mendeskripsikannya hanya dengan memandang. Nah, perlu kita melakukan pengukuran. Dengan pengukuran kita dapat mengetahui bahwa tinggi dari gajah tersebut 2,5 meter. Massanya ada 4 ton. Tentu itu dapat kita ketahui dari mengukur. Dan kita mengukur pasti menggunakan alat ukur. Tingginya kita pasti memakai alat ukur panjang. Contoh pakai meter. Sedangkan massanya kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan alat ukur massa seperti neraca. Nah, emosi, warna, dan juga kulitnya, gadingnya itu merupakan besaran non-fisis. Besaran non-fisis itu adalah besaran yang didapat tanpa mengukur atau tidak dapat terukurlah menggunakan alat ukur. Pengertian, masuklah kita ke pengertian satuan, tapi perlu Ibu tegaskan sekali lagi bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai dan juga satuannya. Yang berikut kita masuk ke satuan. Apa itu satuan? Satuan ini terdapat pada alat ukurnya.
Nah, satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran suatu besaran. Misalnya meter, kilometer ini merupakan satuan dari panjang. Yang kedua itu bisa kilogram, itu satuan dari massa, atau yang lainnya bisa juga dengan jam, bisa juga dengan detik, itu merupakan satuan dari waktu. Begitu anak didik kami. Nah, contoh ya, Ibu jelaskan dulu ini, besaran waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya waktu siang. Nah, waktu siang itu adalah sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Nah, yang kedua, waktu hidup. Waktu hidup itu berarti waktu kita sejak dilahirkan hingga meninggal. Nah, apa alat ukur yang tepat untuk besaran waktu? Ada beberapa. Yang pertama itu adalah jam. Bisa jam atom. Bisa juga stopwatch. Maka ada satuannya, yaitu satuannya itu secara internasional itu yang disepakati secara dunia itu adalah detik. Begitu anak didik kami. Ya. Nah, perhatikan penjelasannya. Iya sayangnya. Nah, masuk kita ke satuan massa. 1 kilogram itu adalah massa suatu silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di kantor BIPM di kota Sèvres dekat Paris. Nah, itu merupakan kesepakatan secara dunia atau secara internasional. Nah, apa alat ukurnya anak didik kami? Alat ukurnya itu bisa neraca. Neraca ini juga banyak jenisnya. Ada neraca digital, ada neraca duduk, ada neraca dua lengan. Nah, untuk menyamakan semua persepsi itu secara internasional dibuatlah kesepakatan atau standar, disebutlah itu menjadi sistem satuan yang digunakan ilmuwan di seluruh dunia, yakni the metric system, atau dalam bahasa Indonesia disebutlah itu satuan internasional. Pada tahun 1971 ditetapkan 7 besaran dasar yang dikenal secara resmi sebagai International System atau secara SI begitu Nah, apa saja itu besaran dasar? Besaran dasar itu sama artinya itu dengan besaran pokok. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran yang dapat berdiri sendiri tanpa besaran manapun. Gitu. Dia itu terdiri dari 7. Ada di tabel ini, Yang pertama itu adalah massa. Satuannya itu kilogram. Yang kedua panjang. Satuannya itu adalah meter. Yang ketiga waktu. Satuannya detik. Yang keempat arus listrik. Satuannya ampere. Yang kelima temperatur atau suhu. Satuannya itu adalah Kelvin. Yang keenam jumlah zat. Satuannya mol. Dan yang terakhir yang ketujuh intensitas cahaya. Satuannya kandela. Ya, Ibu harap bisa, karena anak didik Ibu ini semuanya kan anak-anak yang terpilih. Anak-anak hebat, ya kan sayang? Iya. Nah, tadi besaran Ibu bilang ada 2 kan Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Tadi pasti anak didik kami sudah tahu apa itu besaran pokok. Bisa kan? Pokoknya cara ringkasnya itu ya. Ingat aja pokok dari pohon. Kalau pokok pohon itu kan dapat berdiri sendiri kan? Iya, gitu aja. Berarti besaran pokok itu adalah besaran yang dapat berdiri sendiri. Nah, kalau turunan ini ingat aja seperti ranting pohon. Ranting pohon kan gak bisa berdiri sendiri. Harus ada pokoknya. Nah, besaran turunan itu adalah besaran tidak dapat berdiri sendiri atau besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Itulah besaran turunan.
Dengan kata lain, semua yang bukan besaran pokok itu merupakan besaran turunan. Selain yang 7 tadi, sudah merupakan besaran turunan. Contohnya itu kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi, daya, tekanan, dan yang lain-lainnya itu. Dan satuan dari besaran turunan ini merupakan hasil turunan dari satuan besaran pokok. Sekarang masuklah dulu kita ke alat ukur dari besaran-besaran tadi. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke alat ukur panjang. Apa-apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang? Yang pertama, kita dapat menggunakan penggaris. Tentunya kalau menggunakan penggaris, anak didik ibu semuanya sudah mahir, sudah bisa. Ya kan, Nak? Pasti bisa. Nah, penggaris itu memiliki ketelitian 1 mm. Ada alat ukur, mungkin anak didik kami ada sebagian yang sudah pernah melihat di SD. Tetapi mungkin ada juga yang belum pernah melihat atau menggunakannya. Yang berikut itu adalah jangka sorong. Jangka sorong ini terdiri dari 2 jangka dia sayang. Kenapa dia bisa dinamakan dengan jangka sorong? Karena ada satu jangkanya itu bisa disorong gitu, nah. Jadi jangka sorong ini digunakan biasanya mengukur panjang diameter botol. Contoh diameter dalam botol atau diameter luar dari tutup botol gitu, nah. Nah, karena kalau kita menggunakan roll, pasti hasil pengukuran kita itu kurang tepat. Nah, harus kita gunakanlah jangka sorong. Sedangkan alat ukur panjang yang berikutnya itu adalah mikrometer sekrup. Dari namanya udah harus tahu kita. Mikrometer sekrup berarti ini merupakan alat ukur panjang untuk mengukur benda yang ukurannya mikro. Mikro itu artinya adalah sangat kecil. Begitu, nah. Ketelitian alatnya ini sampai 0,01 mm. Nah, mengukur apa aja? Contoh, kertas. Tebal kertas itu kan sangat kecil. Jadi, pasti kita tidak bisa menggunakan roll. Kenapa? Karena ketelitian dari penggaris saja 1 mm. Sedangkan tebal dari kertas itu lebih kecil dari 1 mm. Jadi kita harus menggunakan apa? Kita harus menggunakan mikrometer sekrup. Bisa ya sayang ya? Nah, yang berikut kita lihat dulu alat ukur massa. Alat ukur massa ini ada beberapa, nak. Yang pertama itu kalau kita mau mengukur massa tubuh kita, pasti kita mencari timbangan. Timbangan apa? Timbangan badan. Nah, kalau kita naik ke timbangan badan, langsung tahu kita, nak. Berarti massa kita itu contoh 30 kg. Dari mana kita tahu itu? Dari skala yang ditunjukkan oleh timbangan badan tersebut. Untuk menambah pengetahuanmu aja ya, nak ya. Kalau massa dengan berat badan itu sangat berbeda. Massa itu adalah jumlah penyusun dari tubuhmu. Sedangkan kalau berat itu sudah dikalikan dengan percepatan gravitasi. Misal kalau massa kita itu 30 kg, berat badan kita itu sudah 300 Newton. Dari mana itu? Dari massa dikali percepatan gravitasi bumi. Kalau kita di bumi. Kalau di bulan berarti massa dikali percepatan gravitasi bulan. Kalau percepatan gravitasi bumi kan, nak, 10 meter per sekon kuadrat. Maka kalau 30 kg kita, maka massa berat kita itu sudah 30 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Berarti hasilnya itu 300 kg meter per sekon kuadrat atau 300 Newton. Bisa ya sayang ya? Jadi harus ada pengetahuan yang tambah dari SD ke SMP. Kalau di SD kan berat badannya berapa kata dokter? 30 kilo dokter. Itu udah salah ya sayang.
Karena kalau berat berarti sudah harus kita bilang 300 Newton. Sekedar menambah pengetahuan. Nah, yang ketiga, kita masuk dulu ke alat ukur waktu. Ya sayangnya, apa aja alat ukur waktu? Ada stopwatch, ada jam arloji, begitu. Yang berikut, alat ukur suhu. Anak didik kami juga pasti sudah tahu bagaimana kita mengukur suhu tubuh kita. Pasti kita menggunakan termometer. Ya kan, Nak kan? Nah, kalau untuk mengukur tubuh kita, pasti kita menggunakan termometer klinis. Begitu. Sudah pahamkah anak-anakku semuanya? Ibu harap sudah paham. Nah, kita masuk dulu ke konversi satuan. Yang pertama itu adalah konversi satuan panjang. Ini sudah dipelajari di SD. Ya kan sayang kan? Nah, ada konversi-konversinya, ada tingkatan-tingkatannya atau perubahan-perubahan dari satuan panjang itu. Yang pertama itu adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Seperti yang ada di tangga ini, tangga konversi yang ada di layar HP-mu, Nak. Nah, kalau ke kiri dia atau ke bawah, langsung aja ke bawah ya sayangnya, dari tangganya coba ditengok. Kalau dari kilometer ke milimeter, maka satu tangga itu dikali 10. Satu tangga dikali 10. Sebaliknya, kalau dia dari bawah ke atas atau dari milimeter ke kilometer, satu tangga itu dibagi 10. Bisa ya sayang ya? Nah, sama kalau berpangkat juga seperti itu sayang. Nah, kalau kilometer kuadrat ke hektometer kuadrat atau ke bawahnya itu satu tangga itu dikali 10 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena pangkat 2 juga itu satuan panjangnya. Begitu. Nah, kalau dia ke atas dibagi 10 pangkat 2. Kalau pangkat 5, contohnya kilometer pangkat 5 ke hektometer pangkat 5. Maka satu tangga itu dikali 10 pangkat 5. Kalau dia pangkat 10, dari sentimeter pangkat 10 ke desimeter pangkat 10. Maka karena dia dari bawah ke atas, maka dibagi 10 pangkat 10. Begitu sayang. Makanya dapat kita simpulkan seperti tangga yang paling bawah sebelah kanan. Kalau dia 10 pangkat N, maka satu tangga itu langsung aja dikali atau dibagi 10 pangkat N. Contoh, kilometer pangkat N ke hektometer pangkat N. Lihat apanya, arah panahnya ya sayang. Itu ke bawah. Berarti satu tangganya itu langsung dikali 10 pangkat N. Langsung kita buat aja dulu contoh. 2 kilometer pangkat 2. Berapa hektometer pangkat 2? Nah, tulis dulu angka pokoknya itu 2. Berarti sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2. Hektometer pangkat 2. Berarti 2 dikali 100. Kan 10 pangkat 2 itu 100 sayang. 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 dikali 10 gitu. Ya sayang ya. Kalau 10 pangkat 5 sama itu dengan 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Berarti ada 5 dia sayang perkaliannya ya nak ya. Nah, ibu ulang ya. Dari 2 kilometer pangkat 2. Berapa hektometer pangkat 2? Caranya sama itu dengan 2 dikali 10 pangkat 2 hektometer pangkat 2. Berarti 2 kali 10 pangkat 2 itu 200. Maka 2 kilometer kuadrat atau 2 kilometer pangkat 2 itu sama dengan 200 hektometer pangkat 2. Dan seterusnya begitulah sayang ya. Bisa ya nak? Nah, sekarang kita masuk ke konversi satuan waktu. Satuan waktu yang paling kecil itu adalah sekon. Nah, di sini 1 tahun itu sama dengan 12 bulan.
1 bulan sama dengan 30 atau 31 hari. Ada juga sih yang 29 hari kan nak, itu melihat bulannya. Sedangkan 1 hari itu sama dengan 24 jam. Dan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Yang berikut 1 menit sama dengan 60 sekon. Nah kalau ibu tanya sekarang 1 jam berapa sekon? Iya, 1 jam itu sama dengan 60 dikali 60 sekon. Berarti hasilnya 3.600 sekon. Nah, sekon di sini ya sayang, itu sama dengan detik. Bisa? Karena kan dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa mendengar detik. Itu sama dengan sekon. Nah, nanti kalau ada di tugas, karena ada lampiran di bawah dari video pembelajaran ini, tolong dikerjakan ya sayang ya. Contoh nanti di soal itu ada 2 hari, berapa detik. Tinggal kau kalikan sayang. Berarti 2 dikali 24 dikali 60 dikali 60 detik. Begitulah seterusnya. Ya nakku ya. Ibu berharap pembelajaran kita pada hari ini ada manfaatnya. Sesungguhnya ibu rindu kita dapat bertatap muka. Kalau kita bertatap muka bisa 2 arah. Ibu bisa menjelaskan dan bisa paham di mana anak didik kami yang sudah paham dan di mana yang kurang paham. Jikalau kita bertatap muka, kalau kurang paham pasti langsung bisa ditanya langsung kepada ibu. Dan ibu bisa leluasa memahami di mana kekurangpahaman kalian. Tetapi beginilah keadaan pembelajaran kita nak. Dan di lain pertemuan berikutnya, di lain waktu, kita akan masuk ke, mungkin ibu akan menggunakan Zoom. Atau kita menggunakan Google Class. Biar ibu juga bisa langsung berkomunikasi di mana anak didik ibu yang kurang paham. Demikian video pembelajaran ini nak. Kalau kurang paham jangan sungkan, langsung tanyakan ke WA ibu pribadi, Japri ibu ya nak. Dan lampiran dari video ini ada tugas. Silahkan dikerjakan nak. Ibu tunggu Japri langsung ke WA pribadi ibu. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita dan salam sehat. Terima kasih.